Jumpa lagi di Weekend with Jesus. Saudaraku yang terkasih, tema renungan hari ini adalah kunci ketaatan. Diambil dari Injil Matius 1:18-24. Kita mau belajar dari Yusuf, suami Maria, ayah Yesus, mengenai ketaatan. Di sini diceritakan bahwa Yusuf punya sebuah rencana untuk menceraikan Maria secara diam-diam setelah mereka menikah. Karena Yusuf tahu Maria sudah mengandung. Tentu sebagai seorang pria normal, pasti Yusuf akan mengalami perasaan galau, gelisah, risau, frustasi karena mengetahui calon istrinya sudah mengandung. Mungkin Yusuf juga punya banyak pikiran negatif tentang Maria. Namun Allah membimbing Yusuf lewat mimpi yang menasehati Yusuf agar jangan menceraikan Maria, sebab anak yang dikandung itu adalah anak Allah yang akan membawa keselamatan bagi seluruh bangsa. Dalam Matius 1:20-21 dikatakan, "Janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Ada sebuah misi besar yang diberikan Allah kepada Yusuf. Jika saja Yusuf tidak taat dan lebih mementingkan rencananya yang semula, bagaimana mungkin keselamatan akan terjadi? Maka kita semua akan binasa berada dalam kematian kekal. Namun Yusuf taat karena ia percaya pada rencana Allah yang baik, dan ia tidak memperhatikan kepentingan dan kesenangannya sendiri, tapi ia mau berkorban. Dalam Matius 1:24, firman Tuhan mengatakan, "Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya." Yusuf taat pada Allah karena ia punya relasi yang baik dengan Allah. Semakin orang punya relasi yang baik dengan Allah, dengan sendirinya ia akan semakin taat karena mau menyenangkan hati Allah. Ini adalah kunci menuju ketaatan. Saya jadi teringat dengan sharing seorang sahabat yang pada saat itu setelah melakukan perjuangan yang berat dalam bisnisnya, akhirnya dia mengalami keuntungan yang lumayan. Tapi pada saat yang bersamaan, salah seorang karyawannya jatuh sakit dan memerlukan biaya untuk berobat. Ini merupakan dilema yang harus ia hadapi. Di saat ada kesenangan, itu ada di depan mata, dia bisa beli ini dan itu, dihadapkan dengan keputusan yang berat, yaitu lebih mengutamakan kesehatan karyawannya. Dan sahabat saya ini belajar untuk taat meskipun berat. Pada zaman online sekarang ini, kita sadari bahwa ada semakin banyak tantangan, godaan, rintangan untuk tidak taat, untuk lebih mengutamakan diri sendiri, kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri. Memang ada banyak renungan digital, misa online, Alkitab suara di gadget kita, pengajaran-pengajaran lewat YouTube. Namun lebih sering kita dihadapkan dengan pilihan untuk menonton lainnya, hal-hal duniawi lain yang lebih menarik, yang lebih wow, yang lebih menyenangkan. Sehingga porsi untuk hal-hal yang rohani menjadi semakin tipis. Apakah Anda mengalami seperti yang saya alami? Otomatis ketaatan kita pun semakin tergerus oleh tantangan zaman ini. Oleh sebab itu, mari saudaraku, kita sama-sama mau belajar taat seperti Yusuf. Taatan tidak lahir dengan sendirinya, tetapi harus diusahakan, dibangun, dipupuk, diperjuangkan terus-menerus. Jadi bagaimana kita mau belajar ketaatan? Yang pertama, kunci ketaatan adalah relasi yang intim dengan Allah Bapa. Kalau kita mau bergaul erat dengan Bapa setiap hari, kita baca kitab suci, kita merenungkan, melakukan dan mencari kehendaknya terus, maka kita akan disadarkan dalam hal ketaatan yang mana yang harus saya tingkatkan. Misalnya dalam hal taat mau mengampuni. Dulunya saya bukan orang yang mudah untuk mengampuni. Sulit. Saya bisa membenci orang berhari-hari, tidak bertegur sapa, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Tetapi setelah saya mengalami pertumbuhan rohani yang terus-menerus, melalui pengajaran, melalui Lectio Divina, melalui retret, seminar, dan lain-lain,
maka sekarang saya dimampukan untuk mengampuni melalui rahmat, kuasa, sakramen tobat, sehingga saya pun masuk dalam hidup yang berkemenangan atas dosa, membenci, dan tidak bisa mengampuni. Yang kedua, kunci untuk bisa berelasi intim dengan Allah Bapa yaitu kedisiplinan. Kedisiplinan datang dari dalam diri sendiri, bukan dari luar, tapi dari hati yang mau menyenangkan Allah. Alangkah senangnya Allah Bapa kalau kita mau disiplin datang kepadanya setiap hari. Setiap pagi Allah Bapa menanti kita. Dia rindu untuk bercakap-cakap dengan kita. Ia rindu untuk memberikan kekuatan melalui firman-Nya. Ia ingin kita hidup berkemenangan dalam segala hal, bebas dari kekhawatiran, bebas dari ketakutan, bebas dari dosa dan tantangan dunia ini. Saudaraku, ketaatan yang kita lakukan dalam menjalankan kehendak Tuhan akan membawa kita kepada keselamatan. Dan ketaatan yang kita lakukan semoga bisa menjadi teladan bagi orang lain. Seperti hari ini kita belajar dari teladan Yusuf. Sehingga akhirnya orang lain pun akan dibawa kepada keselamatan. Akhir kata, kunci ketaatan adalah relasi yang intim dengan Allah Bapa dan disiplin dalam melakukannya. Amin. Saya Pratiwi Putri Cahyono, pengajar Sep Santo Yohanes Penginjil Surabaya. Saksikan Weekend with Jesus di channel ini setiap hari Sabtu. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.